Iya, kalau saya pribadi sebenarnya concern ya, ada juga anak dari teman kita juga. Sebenarnya saya merasakan jadi dianya juga sih ya, anaknya sudah besar, pasti juga nggak mau begitu. Anaknya juga mungkin juga tidak mau seperti itu, iya tiba-tiba ketahuan banyak orang. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh lebih ke, kalau saya kan pernah di umuran segitu ya, lebih ke keren-kerenan, habis itu mau dianggap, habis itu mau ya seperti itulah. Cuman ketika sudah beranjak lewat usianya, kita yang malu sendiri saat dengan semua apa yang kita pernah perbuat dulu lah, mau berantem, mau apa, mau apa, mau apa. Cuman balik lagi, saya di sini itu benar-benar saya itu mensosialisasikan ya, karena sekarang udah lumayan zamannya kan kita media sosial ya, mempengaruhi orang itu sangat mudah sekali, berbahaya. Yang positif jadi positif, yang negatif jadi negatif. Nah sekarang saya di sini tuh gimana caranya kalau memang ini bullying itu berbahaya, kenapa? Menyangkut psikis sama juga mental orang itu tersebut. Dan saya pun juga pernah membuli orang dulunya, dan saya juga udah minta maaf juga ke orangnya. Dan itu ngebekas di saya sekarang itu loh, sampai sekarang ngebekas banget. Makanya saya minta maaf terus sama dia. Menyesal sampai sekarang saya selalu minta maaf sama dia. Itu pas Ini zaman sekolah. SMP. Ada karma yang diterima mungkin ngabain. Ada karma yang diterima mungkin pas ada. Banyak lah, masalah gua apa aja ya. banyak semua, tapi kan pelajaran ya. Kalau saya lebih ke arah ketika memang beranjaknya saya ketika dapat ujian ya, mungkin itu ya mengikis orang dosa-dosa yang lama. Tapi balik lagi, ketika saya membuli ya ngerasanya juga itu lucu. Emang Itu lucu. dilakukan apa? Cubit. Habis itu ya biru-biru. Karena emang dia gendut. Dia gendut, dia lugu, dia culun gitu ya, dicubit di ini. Nah, dia tahu kok, saya selalu bilang sama dia, saya selalu minta maaf sama dia. Namanya sekarang masih gemes nggak? Masih pengen nyubit nggak? masih gitu orangnya. Terus responnya gimana nih Kak? Cuman ya dia juga pasti nonton kok. Namanya Revelino. Jadi dia kalau misalnya nonton juga dia tahu kok, saya itu benar-benar minta maaf dan ngebekas banget di saya sampai sekarang. Apalagi ketika baca kemarin berita ya, pasti orang-orang itu keren-kerenan doang, nggak tahu akan menyebar seperti ini, tiba-tiba jadi besar. Ya tapi itu peringatan buat kita semua ya, untuk ya tahulah kalau itu tidak baik. Tadi waktu itu Bang Baim sendiri mungkin atau bareng-bareng maksudnya? Banyak rame-rame, cuman saya yang paling parah. Saya paling parah lah. Biru-biru, dan buat saya itu lucu disingkat jatuh gitu ya. Buat kita lucu, karena ya gimana ya, karena kita nggak di pikiran sekarang, nggak di pikiran setelah itu. Cuman ya ada orang yang bisa dilucu-lucuin, ya dibilang ya itu nggak tahu, tiba-tiba dibilang itu adalah bullying ya. Mungkin dulu edukasi bullying belum ada di sekolah. Belum. Saat ini belum ya. Dulu kan zamannya utau, zamannya berantem, nggak ada. Obat. Iya, nggak ada yang dulu mah berantem polisi nggak ada. Ya. Tapi ketahuan guru nggak waktu habis bullying gitu? Enggak. Iya, sempet diskor satu. Karena emang suatu hal yang biasa, dulu kan ada ospek aja kita tahu, kalau mau masuk kuliah aja ospeknya kan gila banget. Sampai kita juga nggak mau ospeknya, nggak mau gue yang ospeknya parah banget. Dan dulu mah kayaknya lumrah kalau dulu, malah kayak buat laki-laki tuh mental lah istilahnya. Tapi kalau Kak Baim sendiri setuju nggak sih pelaku bullying yang seperti case yang dialami oleh Bang Sunan anaknya dan yang di Serpong itu untuk dikeluarkan? Kalau saya lebih ke musyawarahnya, mereka anak-anaknya tidak mau di posisi itu kok. Mereka tidak berpikiran panjang untuk tiba-tiba jadi seperti ini. Saya pun ya gimana ya, kayak yang kemarin aja yang dia injek kepala yang waktu bapaknya akhirnya penjara. Mana mau dia tiba-tiba dengan salah bapaknya di penjara sampai sekarang lagi masalahnya. Kekorup segala semuanya. Itu hanya sial aja, dia tiba-tiba jadi lebar gitu merembet kemana-mana. Tapi ada yang sampai meninggal loh Kak. Iya itu dia, jadi kan sebenarnya semua ini teguran ya, balik lagi kita menyikapinya gimana tentang masalahnya. Kalau saya pribadi sih pasti kok orang-orang anak-anak itu tidak mau menjadi sebesar ini. Mungkin ya ini teguran buat mereka, yang saya bilang pasti mereka sejarah. Iya. Sebagai orang tua, pola parenting apa sih yang harus diterapkan ke Baim supaya anak itu istilahnya jangan temperamen dan tanda kutip gampang ngebully orang? Itu dia, sekolah harus benar. Sekolah itu dalam arti pemilihan sekolah ya. Pemilihan sekolah itu berpengaruh banget buat saya ya. Saya sekarang Kiano SD aja saya udah mikirnya gimana ya. Karena saya maaf ya, saya
bilangnya kerusak ya, apa ya enaknya? Saya bandelnya karena saya salah bergaul. Iya. Faktor karena salah bergaul bukan karena Pasti. masalah orang tua gitu Pak Baim. Ajaran orang tua nomor satu. Orang tua itu jadi pondasi kita atas sopan santun, adab, segala semuanya. Yang berpengaruh setelah itu adalah lingkungan ya sekolah segala semuanya. Tapi ketika lingkungannya itu kita berantakan, untuk balik lagi ke baik itu harus tahu pondasi. Kalau pondasinya agama, orang tua baik itu gampang banget baliknya. Tapi kalau pondasinya sudah salah dari awal ya orang tua itu nomor satu buat saya ajarannya. Mas Baim worry juga nggak sih ke Kiano kan gemes gitu, maksudnya takut teman-temannya pada gemes juga nih Kiano ya mungkin antisipasi Mas Baim mungkin ngajarin Kiano seperti apa di sekolah harus bagaimana kalau ada teman-temannya yang jahil, yang gemes gitu ya. Saya udah kebayang sih, maksudnya kita udah kebayang kok nanti akan seperti apain. Kalau anaknya laki-laki pasti ditakutin, tapi kalau anaknya tiba-tiba biasa aja dia akan dibilang iya anak artis tuh sini ini nanti dia dibully juga. Tergantung dari anak itu menyikapinya gimana. Kalau saya sebagai orang tua saya sudah siap apapun yang terjadi. Kalau kita kan kalau kita laki-laki mah kita kayaknya strategi ya di kepala kita ya. Kalau gini, kalau gini. Kalau ke Kianonya Mas Baim, Kiano nanti di sekolah kalau ada temennya ada cara itu ngasih ya tahunya seperti apa? gimana Mas Baim mungkin bisa menerima. Separah apapun anak lakuinnya, separah apapun kesalahan anak, kita sebagai orang tua tidak boleh marah benar-benar nggak bisa. Apalagi zaman sekarang harus dirangkul semuanya, dirangkul benar-benar kayak malah dia yang harus sadar gila gue udah begini masih diginin sama orang tua gue ya, tapi nggak bisa dimarahin. Zaman sekarang ya. Dulu mah bisa disopet pakai ikan pinggang segala semuanya kita dengar Ngalamin, Bro. Kita sama orang tua kita ya seperti itu berarti kita jadi takut, tapi zaman sekarang mana bisa ya. Tapi masih ngajarin Kiano kalau misalnya nanti dicubit temennya harus ngapain? Iya, balas atau mungkin jalan diri mungkin. Terlalu dini masih belum. Sekarang masih pembentukan dianya. Kalau misalkan sama orang tua cium tangan sama orang tua, kalau di hai balas hai-nya, nggak boleh begitu, nggak boleh sombong, itu kan dasar banget. Nah dasar-dasar itu yang kita tanamin dulu. Dia nggak bisa yang langsung ya. Tapi kan waktu itu orang tua tahu nggak kalau kakak melakukan bully dan ada punishment mungkin dari orang tua? Enggak. Papa saya juga tolong bully paling. Baim, Udah saya harus berangkat sedikit nih. dong persiapan puasa ini kan. Udah ini dulu aja. Enggak, jangan. Sedikit aja. Lalu Kiano bagaimana Mbak Baim?